Tampak murung dan sedih seorang wanita yang lumayan cantik. Terlihat air matanya yang menetes di pipinya. Tak terasa mulai meluncur jatuh ke bawah. Seorang wanita yang tengah galau dalam kesedihan dan kegundahan dalam hidupnya. Gundah yang mungkin orang lain tak tahu apa yang sedang ada dalam benaknya. Wanita itu adalah Ayu, yang baru saja 7 hari ini ditinggal mati oleh suaminya yang ia cintai. Acara 7 hari pun telah usai kemarin malam. Kesedihan di raut muka Ayu masih tampak begitu membekas dan sangat dalam. Ayu dan Agus merupakan pasangan muda yang baru saja 6 bulan menikah. Namun nasib dan takdir pun berkata lain. Bahkan Ayu harus ditinggal pergi oleh sang suami yang sangat dicintainya. Waktu pun terus berlalu. Hari demi hari Ayu menjalaninya dengan kesedihan karena ia belum mempunyai anak. Maklum, mereka baru saja menikah 6 bulan lamanya. Usia pernikahan yang dibilang masih sangat muda, masih seumur jagung dalam makhluk berumah tangga. Ayu hanya bisa menyibukkan diri dengan menjahit sebagai keahliannya. Sudah 2 tahun ini Ayu menjanda, dan selama itu juga ia mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari para ibu-ibu tetangga yang mengatakan kalau Ayu tak akan laku menikah lagi karena menjanda menjadi status yang sangatlah berat. Namun Ayu tak memperdulikan omongan dari ibu-ibu tetangga lainnya yang tak suka dengan dirinya. Karena banyaknya ejekan yang diterima oleh Ayu setiap hari, membuat Ayu pun goyah imannya. Ia sudah tidak tahan lagi dengan ejekan-ejekan dan hinaan yang menginjak harga dirinya seperti itu. Tiba-tiba saja terlintas di pikiran Ayu untuk memasang sebuah susuk atau pelet, supaya ia terlihat lebih cantik lagi. Beberapa hari kemudian Ayu pun pergi mencari seorang dukun yang dapat memasang susuk pelet di tubuhnya. Dan maka sampailah Ayu di rumah Mbah Brojol yang sudah terkenal akan ilmu susu dan peletnya. Di kalangan para warga, Mbah Brojol dikenal dengan nama dan julukan Mbah Brojol Rojone Manggu Rondo Limo. Kenapa bisa dipanggil seperti itu juga? Karena ternyata Mbah Brojol mempunyai istri yang berjumlah 6, dan yang kelima dahulunya adalah janda. Ternyata begitu ceritanya, hingga Mbah Brojol terkenal dalam keahliannya memasang susuk maupun pelet. Sudah banyak orang yang membutuhkan kemampuan pelet dan susuk dari Mbah Brojol. Laki-laki setengah tua dan berkumis lebat itu memang sangat ahlinya. Di usianya yang sudah menginjak usia lanjut, ternyata masih mampu memikat wanita muda yang kini menjadi para istrinya. Ayu pun segera mengutarakan isi hatinya kepada Mbah Brojol dengan segala permasalahan yang ia hadapi. Ia menceritakan semuanya kepada Mbah Brojol. Ia hanya ingin tidak dipandang sebelah mata lagi oleh para warga. Mbah Brojol pun manggut-manggut pertanda mengerti maksud dari Ayu. Mereka kemudian membicarakan tentang mahar dan segala persyaratan susuk dan pelet itu. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di bawah sinar bulan purnama, dimulailah ritual pemasangan susuk dan pelet kepada diri Ayu. Sebelum pemasangan susuk di tubuh Ayu dilakukan, terlebih dahulu Ayu harus dimandikan kembang oleh Mbah Brojol. Dengan hanya memakai kain jari, Ayu pun segera dimandikan oleh Mbah Brojol dengan menggunakan air kembang setaman yang telah dimantra-mantra. Segera, guyuran demi guyuran air kembang mulai membasahi tubuh Ayu. Tubuh Ayu yang terlihat putih mulus pun kini tampak terlihat seksi. Ritual mandi kembang pun selesai, dan kini ritual pemasangan susuk pelet pun dilaksanakan di ruang praktek Mbah Brojol. Ruangan yang kental dengan aura mistis. Ruangan yang di dalamnya berjejer jimat-jimat mistis di mana-mana. Mbah Brojol kemudian mulai melakukan ritual pemasangan susuk pelet di tubuh Ayu.
Sesaat kemudian, ritual pun selesai. Tampak jelas sekali pancaran aura dari susu pelet yang dipasang oleh Mbah Brojo di tubuh Ayu. Kini Ayu tambah terlihat begitu cantik dan menarik. Senyumannya yang manis semakin manis, dan raut wajahnya yang bersinar terlihat semakin muda. Setelah memberikan mahar kepada Mbah Brojo dengan mahar yang disepakati antara Ayu dan Mbah Brojo, Ayu pun kemudian bergegas pamit pulang. Sesampainya di rumah, Ayu pun langsung masuk ke kamar dan duduk bercermin di depan meja riasnya. Ayu pun terkaget saat mendapat wajahnya yang tampak semakin cantik dan menarik. Ia pun merasakan suatu gairah yang berbeda dan sensasi memakai susu pelet yang ada di tubuhnya. Pagi pun tiba. Ayu bangun pagi kala itu. Suara burung berkicau saling bersaut-sautan menyambut pagi yang cerah itu. Ayu terbangun dan merasakan tubuhnya yang sangat segar dan terasa sangat fit. Ia tampak begitu gembira menyambut pagi ini. Pagi yang penuh harapan dalam benaknya. Ayu kemudian melangkah keluar dari kamarnya dan menuju ke kamar mandi. Bergegas, ia kemudian membuka dan melepas satu persatu pakaian yang melekat di tubuhnya. Dan setelah itu, ia kemudian bergegas mandi. Di bawah guyuran air pagi itu, terlihat tubuh Ayu yang sangat kencang dan padat. Terlihat tubuhnya begitu sangat segar dan menggoda. Mandi pun sudah selesai. Ayu kemudian kembali ke kamarnya, dan ia kemudian berganti baju. Perlahan tapi pasti, satu persatu, baju pun dimulai dikenakannya. Pakaian yang dipakai Ayu kali ini sangat pas dan cocok di tubuhnya. Tak lupa, ia kemudian menyemprotkan sedikit parfum di tubuhnya, yang mulai terasa bau harumnya. Pagi itu Ayu tampak cantik dan sangat seksi, benar-benar sempurna. Benar-benar sempurna perubahan yang dialami oleh Ayu pagi itu. Pagi itu Ayu bergegas pergi ke pasar untuk membeli benang jahitnya yang tinggal sedikit. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang laki-laki yang melihatnya sampai melongo dan tak berkedip. Akibatnya karena melihat kecantikan dari Ayu pagi itu, laki-laki tersebut sampai jatuh masuk ke dalam selokan dengan sepeda motor. Tak selang berapa lama kemudian, Ayu pun kembali bertemu dengan seorang bapak-bapak setengah tua. Laki-laki karena melihat kecantikan dan wajah Ayu serta tubuh seksi Ayu, laki-laki setengah tua itu pun sampai jalan menabrak tiang listrik. Alhasil, pusinglah dia. Sebentar kemudian baru Ayu berjalan lagi beberapa langkah. Ia mendapati dua orang pemuda yang melihatnya tak berkedip. Sambil jalan, pandangan mereka masih tetap fokus menatap ke arah Ayu. Hingga tak diduga-duga, mereka berdua malah masuk ke dalam semak-semak terjerembab. Pesona Ayu pagi itu sangat luar biasa dahsyatnya. Siapa saja yang bertemu dengannya pasti tak akan kuasa menolak kecantikannya. Ayu pun bergegas melanjutkan perjalanannya ke pasar. Dan tak lama kemudian sampailah dia di pasar desanya. Suasana tampak cerah dan udara tampak terasa segar. Terlihat hiruk-pikuk orang yang jual beli di pasar. Saat itu pasar tampak lumayan ramai. Ayu pun tersenyum manis pagi itu. Ia merasa hari itu penuh dengan semangat. Setelah membeli benang jahit dan beberapa keperluan rumah untuk memasak, Ayu pun segera melangkah pulang kembali. Tanpa disadari oleh Ayu, rupanya banyak orang yang ternganga melihat kecantikan Ayu pagi itu. Dengan langkah yang santai, ia pun berjalan meninggalkan pasar. Dari belakang tampak seorang laki-laki mengendarai sepeda motornya.
Sesampainya laki-laki tersebut di dekat Ayu, laki-laki itu pun segera menawari Ayu untuk memberikan tumpangan. Gayung pun bersambut. Ayu menerima tawaran dari laki-laki itu, dan segera ia pun naik ke motor laki-laki tersebut. Dan orang tersebut ternyata adalah Mas Agus, keponakannya Pak Kades. Mas Agus laki-laki berumur 45 tahun itu tampak masih gagah dan ganteng. Tapi sebenarnya Mas Agus sudah beristri dan mempunyai 2 anak. Maka sampailah Mas Agus dan Ayu di depan rumah Ayu. Ayu pun segera turun dan menawari Mas Agus untuk singgah terlebih dahulu, sekedar untuk ngopi. Ayu merasa berterima kasih sudah diantar pulang dari pasar sampai ke rumahnya. Mas Agus yang memang sedari tadi sudah tertarik dan kesengsem dengan kecantikan Ayu, langsung mengiyakan tawaran Ayu. Ayu pun segera masuk dan melangkah ke dapur untuk membuat kopi untuk dihidangkan kepada Mas Agus. Dan tak lama kemudian, kopi pun sudah jadi. Ayu pun langsung kembali melangkah ke depan, di mana Mas Agus duduk menunggunya. Dengan senyum manis, ia pun menyuguhkan kopi tersebut kepada Mas Agus. Dari pertemuan mereka itulah, akhirnya lama-kelamaan terjalin hubungan di antara mereka berdua. Mereka berdua terjebak dalam buaian cinta segitiga. Mas Agus pun semakin tergila-gila dengan kecantikan Ayu. Begitupun juga Ayu yang sudah jatuh cinta juga kepada Mas Agus, dan tak mau lepas dan tak mau jauh dari Mas Agus. 2 insan sejoli yang tengah dimabuk asmara. Waktu pun terus berlalu dan terus berganti. Kedekatan mereka berdua semakin dalam. Sudah beberapa kali mereka memadu kasih, layaknya pasangan suami istri. Selama ini Mas Agus selalu memberikan uang dan barang-barang untuk kebutuhan Ayu. Sudah banyak uang yang dikeluarkan oleh Mas Agus untuk membahagiakan Ayu. Dan hubungan mereka sudah menjadi bahan perbincangan dari para warga. Pernikahan Mas Agus dan Hani istrinya pun akhirnya kandas juga, karena seringnya terjadi pertengkaran di antara mereka berdua dan tak ada yang mau mengalah. Hani pun akhirnya pergi meninggalkan rumah mereka, kembali ke rumah orang tuanya. Dengan berdarah air mata, Hani pun meninggalkan rumah yang telah mereka diami selama ini. Mas Agus semakin hari semakin tampak tergila-gila dengan Ayu. Mereka selalu menghabiskan waktu berdua dan kemana-mana selalu bersama. Kecantikan Ayu yang berubah kini sudah menjadi buah bibir di kalangan para warga. Mereka tak menyangka Ayu sekarang tengah menjelma menjadi wanita cantik dan seksi di desanya. Sering Mas Agus menginap di rumah Ayu seharian, dan paginya ia baru pulang ke rumahnya. Selain dengan Mas Agus, ternyata Ayu juga menjalin hubungan dengan Pak Yudi, lelaki setengah baya yang ternyata istrinya dulu juga ikut membicarakan Ayu yang janda itu. Ternyata dendam juga tengah menyelimuti hati Ayu. Dia ingin membalas orang-orang yang telah menghinanya dahulu, orang-orang yang telah menyakiti hatinya. Dengan sembunyi-sembunyi, mereka berhubungan. Pak Yadi selalu memberikan apa yang Ayu mau. Ayu selalu dimanja oleh Pak Yadi. Itulah kenapa tiba-tiba Pak Yadi tergila-gila dengan Ayu. Dalam pandangannya Ayu adalah sosok wanita yang sangat cantik, montok, dan juga seksi. Setiap waktu ia selalu terbayang-bayang dengan wajah cantik Ayu yang manis menghanyutkan. Dendam telah membutakan mata hati Ayu. Dia kembali ke rumah Mbah Brojo untuk menambah lagi susu pelet yang ada pada tubuhnya. Di rumah Mbah Brojo, lagi-lagi dilakukan ritual pemasangan susu pelet pada tubuh Ayu. Dan malam itu pun,
Proses pemasangan susu pelet di tubuh Ayu pun kelar dikerjakan, dan Ayu pun kemudian memberikan mahar kepada Mbah Brojo sebelum ia beranjak pulang. Kini semakin banyak laki-laki yang tertarik dengan kecantikan dari Ayu. Mereka mulai berlomba-lomba mendapatkan simpati dari Ayu. Namun, ternyata Ayu hanya memanfaatkan mereka saja. Ayu semakin terjerumus dalam kegilaannya untuk menaklukkan para laki-laki. Tanpa ia sadari, semua itu akan berakibat pada dirinya. Sampai terjadi ada beberapa orang yang saling bertengkar dan terjadi perkelahian antara mereka. Mereka saling memperebutkan Ayu. Mereka juga sudah dibutakan oleh para sayu yang cantik dengan susu peletnya, susu pelet yang begitu kuat dan manjur. Dua orang pemuda laki-laki terluka parah akibat dari memperebutkan hati Ayu. Suatu malam yang naas bagi Ayu. Saat itu ia tengah tertidur lelap di kamarnya dengan memakai baju tidur yang sangat tipis. Ayu tidak tahu kalau ada dua orang yang sedang mengendap-endap di kamarnya. Saat tiba-tiba Ayu terbangun dari tidurnya, dia pun kaget setengah mati. Di hadapannya sudah ada dua orang yang berdiri. Belum lagi Ayu menyadari apa yang terjadi, kedua orang tersebut dengan cepat langsung membekap tubuh Ayu. Malam itu Ayu pun dalam penguasaan dua orang tersebut. Ayu hanya bisa meronta-ronta dan sekuat tenaga ia melawan kedua orang tersebut. Namun ternyata Ayu hanyalah seorang perempuan. Ia tak kuasa melawan kedua orang tersebut. Karena takut ketahuan, kedua orang tersebut dengan teganya membungkam wajah Ayu dengan bantal. Dan tak ayal lagi, Ayu pun meninggal seketika karena kehabisan nafas. Pagi pun tiba. Warga desa digemparkan dengan kematian Ayu yang begitu tragis. Mati di kamarnya sendiri dengan posisi wajah yang tertutup bantal. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas, Ayu menjadi korban pembunuhan malam itu. Hari itu juga Ayu dimakamkan di pemakaman desa. Kabar yang beredar dari para warga, arwah Ayu kini bergentayangan. Arwah Ayu kini tak tenang setelah kematiannya. Ada beberapa orang yang mengatakan pernah melihat sosok Ayu yang tengah menangis. Dan ada beberapa orang juga yang sering mendengar suara-suara menangis seorang perempuan. Namun, setelah didekati asal suara tersebut, ternyata suara tersebut kemudian menghilang. Dan tak ada satu orang pun di sana. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.